2. Kiss ala anak SMA. Kevin dan kelima sahabatnya sudah berada di dalam restoran, duduk bersama di meja yang berukuran besar, sedangkan Ellery dan Nadila juga sudah duduk di seberang meja Kevin dan kawan-kawan. Mata Kevin sesekali melirik Ellery yang nampak cuek. Sial, mata gue gak mau kompromi nih. Ngiri terus, gak bosan. Asli, melihat Barbie hidup itu, batin Kevin. Sedangkan para sahabatnya sesekali bersiul kagum. Memperhatikan Ellery juga. Cara makan yang anggun, sesekali ia tertawa dengan Nadila dan gigi putih nan rapi, sedikit mirip gigi kelinci di bagian depan. Membuat Kevin lupa berkedip dan juga mendadak tidak dapat memalingkan wajah. Ia terpesona. Aduh, papi, mami, tolong anakmu. Terperosok pada pesona tante-tante. Batin Kevin lagi. Ia menyimpulkan itu tante-tante karena setelan kantor yang Ellery kenakan. Vin, kita bolos kemana nih? Tanya Ernest tiba-tiba. Otomatis mengganggu keasikan Kevin yang sedang mengamati Ellery. Sehingga mau tidak mau, ia mengarahkan atensinya ke arah Ernest. Vin, Kevin diam sebentar. Lalu bicara, gak usah kemana-mana, ngumpul di base camp aja. Gue lagi malas kemanapun lagi. Jakarta hot sekali siang ini. Nanti gue gosong. Kelakar Kevin sembari melirik ke Ellery yang sama sekali tidak terganggu dengan kehadiran anak-anak SMA tersebut. Yang dimaksud hot di sini adalah keberadaan Ellery. Oke deh. Tuh Barbie hidup sudah selesai makan. Jangan lupa challenge-nya, bisik Andro kepada kawan-kawannya. Siap, Vin. Lu cari celah sana. Zaret menyuruh Kevin untuk segera bersiap menjalankan challenge yang telah mereka sepakati. Kevin tidak menjawab ocehan para sahabatnya. Ia sedang memperhatikan kemana Ellery bergerak. Kevin menampilkan semirik kemenangan. Teman Ellery atau Nadila sepertinya keluar dari restoran dan Ellery beranjak ke bagian lain restoran. Kevin meyakini itu adalah toilet. 2 orang ikut gue untuk mengabadikan momen di mana gue untuk pertama kalinya mengecup bibir tante-tante. Yang lain tunggu di mobil. Nanti kalau tante-tante itu ngamuk, kita sudah siap kabur. Instruksi dari Kevin dengan berdiri santai dan memasukkan sebelah tangan ke dalam saku celananya. Sahabatnya menurut sebagian ikut dirinya menuju ke area toilet dan sebagian lain keluar restoran setelah membayar menu makanan dan mereka menunggunya di mobil Kevin. Vin, kita kamerain di sini. Lo harus kiss dia dengan posisi menyamping dengan memojokkannya di dinding. Biar kita dapat leluasa ambil gambarnya. Idenya Andro. Oke, jawaban cuek dari Kevin. Kevin dengan santainya berdiri di dekat pintu toilet wanita. Ia menunggu Ellery keluar dari dalam toilet. Entah bagaimana cara mereka menyabotase tempat tersebut agar untuk sementara waktu tidak ada pengunjung yang masuk ke arah toilet. 5 menit, kurang lebih Ellery baru keluar dari toilet. Kevin siap sedia. Tepat ketika Ellery muncul, Kevin tersenyum kepadanya. Kevin sungguh terpaku menatap wajah putih, bening, glowing, tanpa polesan make up berlebih, Mbak Porselin. Maaf Di, ini toilet wanita. Adik tidak boleh masuk ke sini. Kan toilet pria berada di sebelah kiri, ujar Ellery ramah. Memang gak niat ke toilet sih, cuma mau kasih tahu Onti. Itu di bibirnya ada yang menempel. Kevin merangsek tubuh Ellery hingga tanpa sadar, Ellery pun bergeser ke arah dinding yang menjadi target Kevin untuk mengeksekusi bibirnya. Apa ya? Baru saja saya bercermin dan tidak ada apapun yang menempel. Tukas Ellery dan kini dirinya sudah menempel di dinding yang menjadi sasaran Kevin saat ini posisinya sudah pas dengan yang ia inginkan. Ini loh Onti, maaf ya saya lancang. Ucap Kevin pelan. Namun, tetap dengan suara maskulin yang teramat menarik untuk didengar.
Ellery yang posisinya berdiri kaku dan dengan tubuh belakang menempel ke dinding, karena tubuh atletis dan tinggi Kevin merangseknya. Maka ia hanya diam saja saat tangan kekar itu terulur menyentuh sudut bibirnya dan bahu Kevin mulai bergerak menunduk, membawa wajahnya mendekati wajah Ellery dengan tatapannya fokus ke bibir soft pink milik Ellery. Kak, belum selesai Ellery bicara, bibir Kevin sudah lebih dahulu mendarat ke bibir Ellery, sehingga membuat Ellery membelalakan matanya. Namun, di sisi Kevin ia malah memejamkan mata untuk beberapa detik. Bibirnya enak banget, gila, batin Kevin. Ia menikmati momen tersebut, dan kini ia membuka matanya menatap Ellery dengan tatapan hangat dan memuja. Ellery berusaha memberontak dan mencoba melepaskan bibirnya dari rengkuh manis bibir Kevin. Sedangkan Kevin yang awalnya hanya memenuhi tantangan teman-temannya, ternyata ia terbuai dengan rasa manis dari mendalami bibir perempuan yang cantik bak Barbie hidup dan baru saja ia jumpai itu. Ellery terus memberontak dan ia berusaha menolak terbuai dari sentuhan bibir maskulin yang memabukkan dan milik berondong ganteng itu. Ellery berhasil mendorong tubuh Kevin. Puk! Ellery menunjuk paha Kevin menggunakan lututnya yang ia tekuk. Beruntung paha bagian bawah bukan bagian tengah. Kevin meringis sembari mengulum bibir bawahnya, berharap rasa manis dari bibir Ellery tidak lenyap karena rasa sakit akibat tendangan lutut Ellery. Gak sopan kamu ya. Ellery dengan geramnya mendorong dada Kevin hingga Kevin mundur beberapa langkah. Kevin menatap mata indah Ellery yang kini nampak berkaca-kaca dengan wajah memerah menahan tangis. Ada getaran aneh di dalam dada Kevin. Rasa iba melihat Ellery menahan tangis, hal yang tidak pernah sama sekali hadir setelah melakukan challenge apapun terhadap perempuan incaran game mereka. Maaf, plak. Sebuah tamparan yang menyahuti perkataan maaf Kevin. Sepertinya Ellery betul-betul terluka dengan perlakuan Kevin. Percuma kata maaf kamu tidak akan mengembalikan semuanya. Jangan kamu lakukan lagi pada perempuan manapun, atau kamu akan terkena masalah, ujar Ellery dengan menatapnya nyalang. Sungguh aku minta maaf. Kevin kembali meraih maaf Ellery. Namun Ellery hanya tersenyum tipis. Gue kenapa sih? Untuk apa minta maaf? Kevin anti meminta maaf pada perempuan, batin Kevin, sembari mengelus pipinya yang terasa panas, efek tamparan Ellery. Kamu camkan ya, ABG. Kamu telah melukai harga diri saya. Maka saya pastikan setelah ini, kepemilikan kamu tidak akan berfungsi dengan baik. Kecuali ketika kamu sudah menemukan obatnya dan obatnya hanya satu. Kesembuhan rasa sakit hati dari orang yang telah kamu lukai harga dirinya. Ellery mendengkus pelan lalu ia menatap sangit Kevin sekali lagi. Kemudian ia berlaku begitu saja dari hadapan Kevin. Kevin mengerutkan keningnya, tidak paham dengan perkataan Ellery. Tunggu, apa maksud anti? Tanya Kevin. Setengah berlari mengejar Ellery yang berjalan cepat keluar restoran dan menuju mobil miliknya. Hai, panggil Kevin lagi. Bruk, prang. Apes, karena fokusnya hanya ke Ellery, maka Kevin tidak sengaja menabrak waiters yang membawa piring kotor dan Ellery yang sudah masuk ke dalam mobil kini dengan segera meninggalkan pelataran parkir restoran. Para sahabat Kevin yang mengetahui Kevin sedang terkena masalah, mereka segera menghampiri Kevin dan mengurus ganti rugi. Sedangkan Kevin berusaha mengejar Ellery keluar restoran. Namun, mobil Ellery sudah tidak ada di tempat parkir. Ark, sial, sudah pergi rupanya. Aku masih penasaran dengan perkataannya tadi. Maksudnya apa? Kepemilikan aku. Apa maksudnya sih? Perusahaan atau apa? Kevin bergeming di tempatnya dan bertanya-tanya tentang ucapan Ellery pada dirinya. El, kamu kok nangis kenapa? Tanya Nadila merasa khawatir karena tiba-tiba Ellery menangis. Ini akibat ulah si ABG itu.
Hiks. Ellery menceritakan perbuatan laki-laki berseragam SMA yang bahkan ia sendiri tidak tahu namanya siapa. Ya ampun El, kamu dikis ala anak SMA? Tanya Nadila dengan polosnya. Padahal biasanya kamu dikis pria dewasa sekelas Rezel. Mantan kamu itu, sambung Nadila. Tanya Nadila dengan nada polos dan mendapat tatapan tajam dari Ellery. Nadila, stop, sebut nama itu, pekik Ellery.